Halo. Hai Beatrice. Hai, Hai, baru bangun tidur. baru bangun tidur. Hai teman-teman. Balik Hai. lagi dengan kita berdua. Yeay. Jadi hari ini kita bikin video mau bahas tentang berapa sih salary di Kanada, gaji di Kanada, dan juga living cost-nya berapa di sini. Apakah bisa survive? Oke, jadi kita mau bahas dulu mengenai gaji kali ya. Jadi kita tinggal di Toronto, Ontario. Untuk minimum wage di sini, minimum gaji. Tunggu. Ya, apa? Sebelum ngomongin gaji, kita kasih tahu dulu konteksnya Toronto Ontario itu apa gitu. Iya, boleh. Toronto Ontario itu bukan kapitalnya Kanada ya, bukan Ya. ibu kotanya Kanada, tapi dia Toronto itu ibu kotanya untuk provinsi Ontario. Terus Toronto itu salah satu kota terbesar di Kanada. Financial district lah ya. Lebih kayak kota bisnis gitu ya. Kayak Jakarta. Kayak Jakarta. Tapi kan karena Jakarta ibu kota juga, banyak government di situ juga, jadi mungkin agak crowded. Ya, Kalau di sini governmentnya di Ottawa, Ya, which is the capitalnya Kanada. Jadi kalau di Kanada sini kapitalnya untuk governmentnya itu berpusat di Ottawa, sedangkan financial districtnya ada di business districtnya. Bisnis bukan distrik ya, kota bisnisnya deh. Yang busy, itu di Toronto. Nah sekarang kita tinggalnya di Toronto. Gitu. Nah untuk mereka tuh mau tahu nih untuk gaji paling kecil di sini, minimumnya paling rendah tuh berapa? Kayak UMR lah ya. Minimumnya kalau nggak salah awal tahun ini 16.55 Ya, tapi per jam ya. Iya, per hour, tapi udah naik per 1 Oktober 2024 itu jadi 17,2. 17,22. Iya, kalau nggak salah ya, kurang lebih. Nah, itu naik berapa sekian persen daripada tahun sebelumnya. Nah, karena itu ada inflasi, terus segala macam sudah naik, Dan makanya harganya semua di sini jadi belakangan ini emang lebih tinggi. Karena karena banyaknya orang juga gitu. Betul. Makanya gajinya minimum wage atau minimum bayarannya itu paling rendah, UMR per jamnya itu jadi 17,2 dolar Kanada. Ya. Nah, tapi yang lain juga mau tahu nih untuk living cost-nya tuh berapa sih di sini? Itu tergantung sebenarnya. Kalian tergantung mau berapa orang, mau irit banget apa enggak, mau tinggalnya di mana? Karena di sini the most expensive cost adalah rental. Rental lagi gila banget ya. Parah banget di sini, lagi tinggi banget. Sampai kayak bisa dibilang setengah dari gaji kali ya sekarang. Lebih mungkin ya. Tergantung gajinya berapa dan tergantung berapa. Rentalnya di mana. Mau rentalnya sharing satu rumah berapa kamar, cuma mau sharing sama orang, atau mau di apartemen, kondo, apartemen lama apa apartemen baru. Karena di sini kalau apartemen baru bilangnya kondo ya. Kalau kayak apartemen lama bilangnya apartemen gitu. Jadi mereka sebutannya berbeda. Terus ada juga sharing room, terus ada juga mereka sewa kondo atau apartemen tapi di dalamnya sharing juga. Nah, itu tergantung. Ada roommate jadinya gitu. Nah, itu kira-kira berapa ya? Kalau dari market sendiri, kalau nggak salah untuk satu bedroom di Toronto sekarang 2.400. Ya, itu itu udah dari market rata-rata ya, dari paling rendah website ya. Dari website. Nanti coba aku cari, aku kemarin sempat lihat kayak di Realtor gitu ya, gitu. Remax gitu kan, agent properti di sini. Nah, itu sekitar segitu. Ada juga manajemen ya, real estate. Jadi di sini tuh kalian bisa nyewa income manajemen real estate atau ke perseorangan ya saya. Jadi sewanya ke orang-orang yang landlord, nyebutnya landlord ya. Untuk landlord nyebutnya untuk landlord, jadi landlordnya itu beli kondo atau beli apartemen. Satu gedung. Enggak. Satu ruangan beberapa. ya. Satu unit satu kondo. Rumah gitu. Kayak di Indonesia lah sistemnya. Terus nanti disewain ke kita ini per bulan.
ada juga Dia punya satu gedung. satu gedung, ada manajemennya. Iya. Untuk manajemen ini dia manage satu gedungnya. Jadi kita bayarnya ke manajemen itu, bukan ke perorangan. Ya. Nah, itu sekitar berapa satu bedroom tadi? 2.400. 2.400. Tapi kadang ada yang 2.300 tergantung daerah nih. Tergantung daerah, tergantung gedungnya juga. Jadi itu yang dari yang aku lihat kemarin itu rata-ratanya sekitar segitu. Ya, pokoknya kalau semakin ke downtown itu semakin ke mahal. downtown, semakin gedungnya baru, itu Semakin semakin mahal. Tapi kalau misalnya kalian mau melipir kayak ke Mississauga, Etobicoke, pokoknya melipir ke pinggir-pinggiran bukan di Itu pusat mungkin masih kota. lebih murah. Itu aku pernah lihat kayak 1.100, masih ada 2.300 satu bedroom. Itu apartemen lama. 1.100 sampai 2.100. 2.100, 2.300 itu apartemen lama. Terus mungkin kalau apartemen baru pun kecil banget. Terus di sana wilayahnya baru terbuka gitu loh, nggak ada apa-apa, masih Dan cuma untuk transportnya juga di sana agak kurang ya gitulah. Pokoknya plus minus lah, harganya mahal. Mungkin dari tengah kota, kalau harganya murah ya biasanya masih sepi gitu. Itu sekitar segitu ya. Itu satu bedroom. Kalau misalnya kalian mau sharing, misalnya kayak ibu kos lah gitu, itu masih bisa dibawa 1.000-an kali ya. Ya, jadi ada orang yang punya rumah, mereka ada berapa kamar disewain, itu masih bisa Kayak murah. kos-kosan Kayak gitu kos-kosan ya. aja Nah, jatuhnya. itu biasanya student tuh ya, Iya. kayak gitu Atau 1.000-an. enggak emang single gitu. Karena kalau misalnya kalian udah punya partner, udah berkeluarga, punya anak, itu kayak better kalian tinggalnya tuh di punya Rumah space sendiri gitu bukan loh. rumah ya sewa sendiri gitu. Itu space sendiri. space sendiri ya. Gitu. Kalau misalnya basement pun juga jadinya lebih murah ya. Bisa jadi. Lebih murah pada 2.300 harusnya ya. Harusnya Lebih murah. Tapi ya gitu, kalau basement kondisinya kalian ventilasi udaranya kurang, lebih dingin, apalagi nggak ada winter. cahaya mataharinya. Jadi ya kayak agak sulit lah. Karena aku pernah tinggal sendiri di basement dan itu aku kurang suka. Gitu. Terus apa lagi biasanya? Selain rental, yang biasanya Rental terus kayak misalnya ada electricity, terus ada apa air ada. itu kurang lebih Internet 100 sampai 300 ya. untuk apa? Listrik. Internet sama Kalau air biasanya kalau di sini air itu kalau manajemen itu biasanya udah included. include untuk air. Yang tambahan itu Listrik. cuma listrik sama heat kadang-kadang. Kadang-kadang untuk pemanasnya itu juga udah include, tapi ada juga tapi yang biasanya kita harus bayar listrik atau di sini nyebutnya hydro. Itu sekitar tergantung pemakaian, cuma rata-rata Yang kita dengar tuh dari teman-teman kita yang single, mereka sekitar sampai kalau di winter 50-an. ya kalau di summer 50, kalau di winter sekitar Less than 100 kayak 70-an lah, karena ada 75 heater. 80. Ya, ada pemanas gitu. Terus apa Internet. lagi? Internet, nah ya. Internet, Wifi gitu ya. Wifi di rumah. Kalau di sini tuh karena providernya tuh Limited ya. dikuasai oleh tiga Brand company besar, dan tiga company besar itu masing-masing ada yang low costnya juga, jadi harganya rata-rata untuk HP sama internet itu bisa satu perusahaan. Contohnya kalau kita pakai kalau Rogers. untuk HP sama home internet itu pakai Rogers, jadi Aku pakai apa? bayarnya satu, Freedom ya? bayarnya bareng. Kalau dia pakainya Freedom. Freedom itu yang kalau misalkan Lebih murah. dilihat dari harganya rata-rata emang lebih murah. Cuma memang untuk itu konektivitasnya sama jangkauannya memang nggak sebanyak Rogers gitu. Karena Rogers sudah besar banget gitu. Karena itu aku mikirnya sama dia waktu itu, kenapa aku lebih murah, karena aku cuma di rumah. Sekarang kan jadi IRT ya, ngurusin baby. Jadi kayak nggak butuh-butuh banget karena ada wifi di rumah. Di luar juga kadang cuma buat telepon. Kan di sini telepon free, SMS free gitu kan. Karena udah termasuk dari paket itu. Dan dia juga kan kerja di luar, dia lebih butuh. Jadi dia yang lebih bagus lah koneksinya gitu. Dan just to let you know juga untuk HP itu di sini banyaknya pasca bayar ya. Pokoknya kita bayar bulanan dulu deh.
paketan gitu kan? bukan prabayar, jadi bukan beli pulsa ya. Ya. Jadi pakainya yang pakai kontrak gitu Iya loh. iya iya. Pokoknya all included lah All pokoknya itu. included, jadi kayak telepon udah included, SMS udah included, data Internet udah juga included, gitu. itu udah. Nah, apa dapat handphone lagi? Kalau kita lagi kontrak dapat handphone, kontraknya 2 tahun. Ya. Untuk kita sendiri, Kita berapa ya berarti wifi sama 2 HP berapa? wifi sama 2 200-an. HP sekitar 180. Ya 200-an lah kurang lebih ya. 200. Tergantung kalian pakai provider apa. Ya, tergantung providernya apa dan juga HP-nya dapatnya apa. Gitu. Terus selain itu transportasi nih. Transportasi, Mobilitas gimana nih? Karena Karena- kita tinggalnya juga di deket-deket downtown, kita hitungannya kita masih downtown. pinggiran downtown. pinggiran downtown, dan aksesnya emang masih agak gampang untuk kemana-mana. Streetcar itu karena aku yang sering keluar, dia lebih jarang di rumah dan cuma muter-muter di sini doang. Di atau taman. sekali-sekali. Ada Metro Pass atau enggak yang monthly pass gitu. Itu sekitar 150-an per per bulan. Tapi kita nggak ngambil Metro Pass atau monthly pass karena dia juga kadang jalan kaki karena kerjanya juga nggak terlalu jauh, kadang naik sepeda. Jadi kayak kalau naik Metro Pass agak sedikit Rugi ya. rugi kali kalau misalkan harus itu. Ya. Cuma mungkin nanti untuk winter aku akan consider karena udah Ya, mulai tiap dingin. harian. Terus itu kalau sekali naik tuh berapa ya kalau kita stepnya setiap naik gitu aja kita kayak sistem busway gitu loh, Syai. Kalau sekali naik itu $3.30. Kalau di naik busway 3.500. Oh, Kalau di busway sini 3,5. kalau di sini 35.000. Di sini 35.000. Kan beda ya, di sini masih $3 ya. Ya, gitu. Gitu untuk transportasi. Itu sekali per 2 jam Per ya. 2 jam. Ya, Jadi sistemnya bukan jarak, karena kan kalau di busway kan ya udah 3.500 mau dari ujung ke ujung juga 3.500. mau naik nyampe 5 jam juga nggak apa-apa. Kalau misalkan MRT kan per jarak, kalau di sini hitungannya per jam. Jadi selama 2 jam mau naik turun beberapa kali, sama masih 2 jam itu masih gratis. Iya, masih gratis. Sejauh apapun itu. Terus selain itu ada groceries tuh. Groceries. Tergantung, ini baik lagi, tergantung kalian berapa orang, tergantung disclaimer dulu, tergantung Punya baby atau punya enggak. baby apa enggak, sebanyak apa kalian makan, itu semua tergantung ya. Kalau kita rata-rata sekitar 400-an. Kita sekitar 400-an per bulan. Mm-mm. Karena kita makan berdua, Ada baby juga. baby. Mungkin itu hitungannya masih agak rendah kali Karena ya. kita Karena jarang kita juga Masak ya. masak juga jarang. Masak juga jarang. Sering masak. Sering masak, sering masak. Sering jarang makan Terus di luar. belanjanya juga yang nggak yang apa harus yang gimana gitu nggak. Jadi kita kan di dekat sini ada kayak Chinese store gitu, apa Chinese grocery store gitu. Kita kadang-kadang belanja di situ. Tuh, atau kita bisa beli yang promo-promo ya. Iya. Minggu ini lagi ada promo apa ya udah Iya. makan itu gitu ya. Betul. Jadi ya pintar-pintar lah Ya, kalian. pinter-pinter lah untuk ini. Tergantung lagi, baik lagi. Terus selanjutnya kayak hiburan gitu. Mungkin makan di luar atau misalnya mau jalan-jalan. Kita kayak budgetnya sekitar 200-an. Tuh 200 cukup sampai lah. 300 saya. Ya, itu seminggu $50 lah gitu. Mau makan di luar atau misalnya mau jajan gitu. Kita juga jarang sekarang, terlebih sama ada punya baby. Agak sulit ya. Agak susah juga mau kemana-mana. Mungkin nanti kalau dia udah lebih besar lebih enak gitu jalan-jalan. Cuma kita segitu, dan itu juga baik lagi tergantung kalian ngapain. Mau nonton, mau cuma hangout doang. Karena di sini kan selama summer cuacanya enak. Terus di sini banyak taman juga. Kita biasanya beli makanan, kita hangout di taman gitu. Jadi makanya untuk biaya hiburan kita nggak terlalu mahal. Terus kalau dingin sama winter juga kita nggak keluar karena dingin. Malas keluar, jadi kayak ya udah di rumah aja gitu. Terus selanjutnya mungkin lain-lain kali kayak Sewa mobil. bukan kayak biaya lain-lain tuh kita kayak unpredictable. Ya itu berapa kira-kira? 200, Kita 100, 200 lah ya. 150 200. Ya. Eh, Kadang kan ada misal mau beli vitamin atau Iya. beli obat. Segala kalau macam. misalnya sakit, terus kalau misalkan ada yang mau ulang tahun, ada yang apa mau dirayain, itu juga jadi biaya lain-lain. Tuh, jadi kalau di total tadi sekitar berapa per bulannya? Per bulan tuh mungkin itu depend ya. Depends. Ya di atas 3.000 lah, 3.100 sampai 3.600 untuk kita itu range ya. Karena kan kita punya bayi ya. Kadang kan ada biaya bayi atau misalnya
beli mainan atau segala macem gitu. Tapi just to let you know juga kalau punya bayi di sini tergantung dengan pendapatan kalian berapa tahun sebelumnya, dapat child benefit juga dari government. Ya cuma ya memang balik lagi pampers harganya berapa ya, susu harganya berapa, jadi ya harus pinter-pinter lah untuk ngatur keuangannya. Betul. Tuh. Terus apa lagi? Kira-kira perkiraan kayak gitu ya guys ya. Kira-kira perkiraan gitu, jadi kalian tahu dengan minimum wage-nya sekarang 17,2, terus dengan 17,2 terus pengeluarannya rata-rata segitu gitu. Ya. Hampir semuanya balik lagi ke Sebenarnya yang sebesar paling mahal itu adalah pengeluar di sewa rumah, sewa tempat tinggal itu. Kalau misalnya kalian lebih murah dapatnya, bisa lebih murah daripada itu. Tapi kalau misalnya, dan juga spending yang lain tuh kayak groceries, atau kalian mau teleponnya lebih murah lagi, itu juga ada ya merek lain kayak Virgin. Itu lebih murah lagi itu. Kayak bisa $20, $30 per bulan gitu. Jadi harus benar-benar pintar-pintar. Karena kayak dulu aku pas tinggal sendiri, rent sempat murah banget. Berapa dulu? 450. Tuh, murah banget loh. Karena yang punya juga orang Indo. Mazda tua ya. Maunya juga orang Indo doang. Terus yang punya juga udah berumur juga. Jadi dia juga ya udahlah, yang penting bisa bayar listrik sama bayar yang lain-lain doang di rumah ya. Dan jadi yang penting kalian punya koneksi, punya koneksi, punya kenalan. Kalau misalnya ada yang lebih murah gitu sama orang Indo. Apalagi buat kalian yang baru mau datang ke sini, ya jangan langsung yang mahal gitu loh. Nggak apa-apa kalian tinggal dulu mungkin berapa bulan di basement, atau misalnya mau tinggal dulu sharing kayak kamar dulu, ya nggak apa-apa gitu. Itu kan sebagai batu loncatan kan. Nah, tapi kita kasih tahu kalian untuk gambaran kasarnya segitu. Itu juga bisa jauh lebih murah lagi. Banyak juga dari sekitaran kita yang mungkin spendingnya di bawah itu gitu kan gitu. Ya, betul banget gitu. Nah, so far that's it. Mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang lainnya, mau mungkin bahas tentang child benefit dan lain-lainnya, let us know. Ya, nanti kita akan bikin video selanjutnya. Oke. Sekian dari kita. Hai Beatrice. Hai. Terima kasih udah nonton. Kalau ada tadi udah. Dadah, bye. Oke. Bye. See you in the next video.